Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas i'rab mengenai fi'il madhi. Di mana fi'il madhi ini adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau telah berlalu. Baik, kita langsung saja. Jadi kalau bicara tentang fi'il, itu kan kemungkinan fi'il tersebut dalam i'rab bisa menempati 3 tempat. Bisa sebagai keadaannya marfu'un, mansubun, atau majzumun. Tetapi untuk fi'il madhi itu tidak berlaku. Fi'il madhi adalah sebuah fi'il atau kata kerja yang mana dia menempati tempat sebagai mabniun. Jadi dia tidak mu'rab, dia bina'un. Baik, kita lihat di sini untuk fi'il madhi sendiri, dia dikategorikan ke dalam beberapa bagian, ke dalam beberapa kelompok. Ada fi'il madhi yang termasuk lam yattasil bihi syai'un. Jadi fi'il madhi yang mana dia tidak terhubung atau tidak tersambung dengan apapun. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua adalah fi'il madhi yang ittasala bihi alifil isnain. Dia fi'il madhi tetapi dia tersambung dengan aliful isnain. Yang ketiga, ada fi'il madhi yang memiliki ciri atau kategorinya adalah fi'il madhi ittasala bihi wawul jamaah. Kemudian yang keempat, fi'il madhi ittasala bihi ta'ut ta'nis. Nah, bagian pertama, fi'il madhi lam yattasil bihi syai'un. Jadi fi'il madhi yang mana dia tidak tersambung dengan apapun. Baik, kita lihat di sini. Contohnya kita ambil contoh dakhala. Kata dakhala, ini termasuk fi'il madhi yang dia tidak tersambung dengan apapun. Jadi fi'il itu kan minimal dia terdiri dari 3 huruf. Nah, ini contohnya da, kho, dan lam. Dakhala. Nah, ini menjadi fi'il madhi yang mana dia tidak tersambung dengan apapun. Nah, makanya fi'il madhi ini dikategorikan sebagai fi'il madhi lam yattasil bihi syai'un. Contoh yang lain misalkan kita punya kataba. Kataba. Atau misalkan qara'a. Qara'a atau qala. Nah, ini merupakan fi'il madhi lam yattasil bihi syai'un. Jadi dia terdiri dari 3 huruf. Nah, i'rabnya itu akan berbeda ketika fi'il madhi lam yattasil bihi syai'un, ittasala bihi aliful isnain, ittasala bihi wawul jamaah, ittasala bihi ta'ut ta'nis. Jadi ada sedikit perbedaan. Sebetulnya ada 7. Nanti di slide berikutnya ada fi'il madhi dengan kategori yang lain. Nah, kita kembali kepada kata dakhala. Dakhala artinya telah. Dakhala itu telah masuk. Dakhala artinya masuk. Karena dia fi'il madhi berarti menunjukkan waktu telah atau lampau. Dakhala telah masuk. I'rabnya seperti biasa, kedudukannya adalah sebagai fi'il madhi. Jadi kalau i'rab kita kembali kepada rumusnya. Pertama adalah apa kedudukannya? Kedudukannya adalah fi'il madhi. Kemudian apa keadaannya? Keadaannya dia mabniun. Jadi dia tidak marfu, tidak mansub ataupun majzumun. Dia selalu mabniun. Kemudian, nah ini sedikit perbedaan i'rabnya. Ketika mabni, itu i'rabnya langsung mabninya atas apa? Di sini mabniun alal fathi. Jadi di sini mabninya dengan fathah. Nah, fathahnya ini pada huruf lam. Lam yang diberikan warna merah. Dakhala. Jadi mabniun alal fathi. Kalau untuk rafa kan wa alamatu raf'ihi. Untuk nasab wa alamatu nasbihi. Untuk jazm wa alamatu jazmihi. Nah, ketika mabni dia langsung mabniun ala. Nah, mabninya dengan apa? Mabniun ala fathi, ala dhamma atau ala kasri atau ala sukun. Nah, tapi untuk fi'il madhi ada 3 saja. Dhamma, fathi atau sukun. Kemudian setelah itu alasannya, apa alasannya? Fi'il kata dakhala termasuk fi'il madhi yang mabniun dengan tanda fathi. Alasannya adalah li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena kata dakhala ini tidak tersambung dengan apapun. Nah, ini i'rabnya sama, kataba, qala, qara'a sama. Kataba
fi'il madi mabniun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Qala juga sama, fi'il madi mabniun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Nah, kemudian yang kedua, kategori yang kedua, ittasala bihi aliful isnain. Jadi fi'il madi yang mana dia tersambung dengan aliful isnain. Aliful isnain itu menunjukkan bahwa bermakna dua. Contohnya, dakhala yang awalnya dakhala, lamnya pendek, ketika dia dua orang, telah masuk dua orang, berarti menjadi dakhala, la-nya dipanjangkan. Nah, ini yang dimaksud aliful isnain itu alif lam yang ditambahkan alif, dakhala. Nah, ini dia. Dakhala. Jadi kalau tadi kataba berarti kalau dua orang kataba. Kataba. Kalau qara'a. Kalau qala dua orang berarti qala. Jadi huruf terakhirnya ditambahkan alif menjadi dibaca panjang. Nah, i'rabnya dakhala itu fi'il madhi, kedudukannya sebagai fi'il madhi, keadaannya dia mabniun. Ingat, setiap fi'il madhi itu mabni. Mabninya dengan apa? Mabniun 'alal fathi. Nah, fathahnya di sini pada huruf lam. Jadi bukan pada huruf alifnya. Jadi walaupun dakhala lamnya itu alif dengan sukun, tapi ketika mabninya tetap dengan fathah. Jadi huruf terakhir dari kata dasar. Kata dasar dari dakhala itu kan kata dasarnya da, kho, dan lam. Nah, ini lamnya dia harokatnya apa? Nah, harokatnya fathah, maka di sini mabninya tetap dengan alal fathi. Kemudian litisolihi, nah ini i'rabnya sedikit berbeda. Litisolihi karena dia tersambung, karena tersambungnya fi'il madhi tersebut bi alifil isnain, dengan alif isnain, alif yang menunjukkan makna dua. Ini alifnya. Seperti itu. Jadi kalau tadi kataba, nah alifnya ini, aliful isnainnya ini. Baik. Bagian ketiga, ittasala bihi wawul jamaah. Jadi dia tersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu menunjukkan makna jamak. Baik, kita lihat di sini contohnya adalah dakholu. Jadi ketika jamak dia menjadi dakho, lamnya ditambahkan dhammah, kemudian ditambahkan waw dan alif. Dakholu. Ini menunjukkan bahwa pelakunya banyak. Jadi fi'il ini, kata kerja ini menunjukkan orang pelakunya adalah banyak. Dakholu, mereka telah masuk. I'rabnya berarti fi'il madhi, kemudian keadaannya mabniun. Jadi keadaannya mabniun, mabninya dengan alat dhammi. Nah, dhammahnya di mana? Dhammahnya di sini. Nah, jadi tetap pada huruf terakhirnya. Litisolihi biwawil jamaah, karena dia tersambung dengan wawul jamaah. Jadi wawu yang menunjukkan makna jamak. Litisolihi biwawil jamaah, karena tersambungnya fi'il tersebut dengan wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan makna jamak. Seperti itu. Kemudian bagian keempat pada slide ini, ittasala bihi ta'u ta'nis. Jadi dia tersambung dengan tak ta'nis, tak yang menunjukkan makna muannas. Nah, di sini dakhalat. Jadi ditambahkan tak ta'nis ini. I'rabnya fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Sama kan? Masih fathi. Jadi masih fathi dengan di sini. Fathinya pada lam. Litisolihi bita'it ta'nis, karena dia tersambung dengan tak ta'nis. Nah, kita kembali ke awal. Dakhala di sini kalau kita ingin tahu ini domirnya apa atau kata gantinya apa atau pelakunya apa, itu huwa. Jadi setiap fi'il madhi yang menunjukkan pelakunya atau subjeknya huwa, dia, maka itu pasti fi'il madhi lam yattasil bihi syai'un. Kalau yang ini dakhala, ini pelakunya atau domirnya itu huma, dua orang. Jadi setiap fi'il madhi yang pelakunya dua orang, ini berarti ittasala bihi aliful isnain. Kemudian dakhalu, ini domirnya atau pelakunya adalah hum, dia jamak. Jadi setiap fi'il madhi yang domirnya hum, itu berarti ittasala bihi biwawil jamaah. Kemudian ini dakhalat, pelakunya adalah hiya. Jadi setiap fi'il madhi yang pelakunya dia, yang bermakna perempuan, kalau tadi huwa bermakna dia, tapi untuk laki-laki. Jadi untuk
dakhalat hiya, maka ittasala bihi bita ta'nis. Nah, baik, di slide berikutnya masih sama tentang fi'il madhi. Ini kategori berikutnya, fi'il madhi yang ittasala bihi nunin niswah. Sebelum ini kita kembali dulu, ada yang terlewat. Baik, huma yang di sini. Ini huma di sini untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Bisa perempuan, dua orang laki-laki juga bisa. Hum ini jelas lebih dari dua orang laki-laki. Nah, ini terlewat tadi. Nah, untuk huma di sini ketika dua orang laki-laki kan dakhala. Ketika dua orang perempuan berarti dakhalata. I'rabnya sama seperti ini. Baik, kita ke slide berikutnya. Fi'il madhi yang berikutnya adalah fi'il madhi yang termasuk ittasala bihi nunin niswah. Ittasala bihi nunun niswah, nun yang menunjukkan makna perempuan. Kemudian berikutnya adalah ittasala bihi ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il bisa juga disebut dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi dhamir yang digunakan untuk tandanya rafa. Kemudian yang terakhir, ini bagian terakhir dari fi'il madhi dengan kategori ittasala bihi na al-fa'ilin. Jadi na yang menunjukkan makna jamak. Baik, kita langsung saja. Untuk contohnya, di sini kata dakhala menjadi dakhalna. Jadi asal katanya dakhala. Ketika dia bergabung dengan nun niswah itu domirnya adalah hunna. Mereka perempuan banyak. I'rabnya fi'il madhi mabniun ala sukun. Jadi sukunnya di sini pada huruf lam. Litisalihi binunin niswah, karena dia tersambung dengan nun niswah. Kemudian untuk ittasala bihi ta'ul fa'il ini contohnya domirnya adalah anta. Anta dakhalta. Lamnya disukunkan. I'rabnya fi'il madhi. Ini kedudukannya fi'il madhi. Keadaannya mabninya dengan ala sukun. Ini pada huruf lam. Ittisalihi bidhamir raf'i mutaharrik. Nah, jadi bisa i'rabnya begini. Ittisalihi bidhamir raf'i mutaharrik. Karena ta fa'il ini bisa dikatakan sebagai dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa yang digunakan untuk melekat pada fi'il madhi. Atau bisa juga kita i'rabnya ittisalihi langsung ke sini. Bita'il fa'il. Jadi boleh ittisalihi bidhamir raf'i mutaharrik atau ittisalihi bita'il fa'il. Kalau saya biasanya menggunakan ini, bita'il fa'il. Kemudian yang terakhir, ittasala bihi na'il fa'ilin. Dia tersambung dengan na yang menunjukkan makna jamak. Contohnya di sini dakhalna. Baik, sebelum ke dakhalna kita kembali ke sini. Untuk dakhalta. Jadi dhamir raf'i mutaharrik itu tidak hanya anta atau ta fa'il itu tidak hanya anta. Bisa juga misalkan anti dakhalti. Nah, itu sama i'rabnya begini. Kemudian antuma, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian antum juga sama i'rabnya seperti ini. Antum dakhaltum, berarti fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bidhamir mutaharrik. Antuma berarti dakhaltuma. Litisalihi bita'il fa'il boleh, bidhamir raf'i mutaharrik juga boleh. Antunna juga sama. Termasuk juga dengan ana. Jadi ana dakhaltu fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Seperti itu. Jadi untuk bagian ittasala bihi ta'ul fa'il tidak hanya anta. Tidak hanya dhamir anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ada ana. Sekitar 7 berarti ya. Nah, terakhir ini ittasala bihi na'il fa'ilin. Ini hanya satu, ini dhamirnya adalah nahnu. Jadi yang menunjukkan makna jamak. Dakhalna. Nah, fa'ilin itu menunjukkan pelakunya banyak. I'rabnya sama, fi'il madhi mabniun ala sukun. Jadi di sini dengan lam. Ala sukun litisalihi bina'il fa'ilin. Jadi kesimpulannya untuk fi'il madhi itu tandanya mabninya bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah,
bisa juga dengan sukun. Jadi ada 3 tanda mabni dalam fi'il madi. Fathah, dhammah, sukun. Kalau untuk kategorinya bisa ittasala bihi na'il fa'il, na'il fa'ilin, kemudian ittasala bihi ta'ul fa'il atau dhamir raf'i mutaharrik. Bisa juga kategorinya ittasala bihi binunin niswah. Bisa juga kategorinya ittasala bihi at-ta'u ta'nis, kemudian wawul jamaah, dan lam yattasil bihi syai'un. Jadi ada 7 kategori dengan 7 tanda. Masing-masing punya i'rab yang sedikit berbeda. Baik, demikian itulah i'rab mengenai fi'il madi. Ini tuntas semuanya untuk fi'il madi. Dari dhamir yang 14, dia masing-masing menempati i'rab masing-masing. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.